Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu? Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang refleksi, di mana nanti akan ada kejutan-kejutan baru dari Ibu tentang kemudahan dalam belajar refleksi. Ya, namun sebelumnya, mari kita ingat kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Ya, kita sudah menguasai tentang translasi, di mana translasi itu merupakan perpindahan atau pergeseran, di mana tidak mengubah ukuran, hanya mengubah posisi saja. Ya, nah, mahasiswa Ibu nanti perlu belajar lebih banyak lagi tentang translasi, terutama pada translasi garis dan translasi bidang, karena di situ mahasiswa harus menguasai tentang persamaan garisnya atau nanti bidang yang terbentuk dari suatu translasi. Memang luasnya tidak berubah ya, tapi koordinatnya itu berubah. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang refleksi. Ya, refleksi itu tentu juga sudah familiar bagi mahasiswa Ibu, yaitu adalah pencerminan. Misal kita contoh pencerminan berkaca, seperti biasa, itu mahasiswa Ibu juga tahu, berkaca itu maka kita akan berhadapan langsung dengan bayangan kita di depan cermin, ya. Atau misalnya pada contoh pada sungai misalnya, di mana bayangan dari pemandangan di bagian daratan itu tercermin di sungai, dengan catatan sungainya bersih, ya. Yuk kita jaga bersama lingkungan kita supaya aplikasi pembelajaran dari pencerminan ini bisa kita ambil dari konteks dunia nyata di lingkungan sekitar kita. Terutama bagi siswa SMP nanti akan tidak mudah mengajarkan konsep A dan A aksen jika mereka tidak dikaitkan atau tidak membawa kondisi lingkungan sehari-hari ke dalam konsep refleksi itu sendiri. Oke, baik, untuk pertama mari kita lihat definisi dari refleksi, yaitu suatu pencerminan pada sebuah garis S adalah suatu fungsi MG, ya, diambil notasi M untuk mirror, ya, jadi M, yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V adalah ketentuannya sebagai berikut. Pertama, jika P ini tentu titik ya, jika titik P itu berada pada garis S, ini S-nya seharusnya S kecil, maka mirror atau pencerminan dari P itu adalah pada dirinya sendiri. Sedangkan ketentuan kedua, jika P itu tidak berada pada garis S, maka MS dari P itu adalah P aksen, di mana garis S adalah P aksen, yang pencerminan M pada garis S selanjutnya kita lambangkan sebagai suatu kondisi, ya. Kita lihat contohnya. Misal ini adalah garis S, ya, ini adalah garis S dan ada titik P. Dikatakan titik P itu berada pada S. Nah, berarti titik P berada pada garis S itu sendiri. Maka P aksen, ya, atau pencerminan titik P pada garis S adalah pada dirinya sendiri. Ya, ini yang dimaksud tadi pada poin pertama. Di mana nanti Ibu perbaiki slide-nya, di mana ketentuan pertama, jika titik P itu berada pada garis S, maka hasil pencerminannya juga pada garis S itu sendiri. Ya. Nah, satu lagi, ya, ini poin pertama ya, yang I1. Satu lagi, jika titik P itu berada di luar bidang S. Katakanlah misalnya titik P berada di sini. Ya. Nah, jadi ini misalnya titik P. Ups, hilang dia. Nah, ini titik P. Nah, maka P aksen itu merupakan S itu merupakan garis
yang menjadikan jarak antara P dan P aksen itu sama panjang dan tegak lurus. Ya, ini kita buat dulu. Nah, jadi ini kalau ditarik tegak lurus terhadap suatu garis tegak lurus dan dia syaratnya adalah tegak lurus dan sama panjang. Maka di sini adalah P aksen atau MS dari P sama dengan ini adalah P aksennya ya. Kadang-kadang nanti nggak dibuat P aksen, mungkin mau dibuat R, mungkin mau dibuat Q, tapi yang menandakan bahwa dia adalah hasil pencerminan dari titik P. Oke? Paham ya konsepnya sampai di sini? Bu, saya maunya titiknya itu titik Q, misalnya di sini agak dekat. Ya, titik Q misalnya, boleh. Di sini Q. Nah, maka bayangannya adalah yang tegak lurus dan sama panjang. Oke. Nah, di sini adalah Q aksen. Ya. Ini karena garisnya lurus. Kalau nanti garisnya seperti ini misalnya, maka ada titik A. Bayangannya di mana? Apakah di sini atau di sini atau di sini? Tentu bayangannya adalah yang tegak lurus terhadap si garis itu. Katakanlah nih garis G misalnya. Dia harus tegak lurus terhadap garis G. Apakah syarat tegak lurus saja sudah cukup? Belum. Selain tegak lurus, dia harus sama panjang. Ya, maka disinilah letak A aksen. Ya. Oh, nanti garisnya seperti ini. Garisnya seperti ini. Silahkan. Yang penting nanti syaratnya harus terpenuhi, yaitu tegak lurus dan sama panjang. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat. Dalam refleksi itu ada teorema isometri, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Artinya, dalam memahami pencerminan itu sebagai suatu isometri, kita harus ingat bahwa isometri itu mengawetkan jarak antara dua titik. Ya. Nah, artinya jika titik A dan B, dua titik yang berlainan, katakanlah memiliki jarak X satuan, maka nanti A aksen itu merupakan pencerminan dari A, dan B aksen itu merupakan pencerminan dari B, sedemikian hingga jarak AB itu sama dengan jarak A aksen B aksen. Ya, makanya isometri itu tidak mengubah jarak. Dia hanya dia mengawetkan jarak, jaraknya menjadi sama. Sedangkan dalam refleksi ini itu nanti posisinya berubah. Kalau dia pada garis, panjang garis itu masih tetap sama. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita lihat bagaimana mencari atau melihat posisi suatu objek geometri dengan menggunakan GeoGebra. Ya, jadi silakan mahasiswa Ibu yang sudah mendownload GeoGebra, sekarang kita gunakan GeoGebra. Sebentar ya, Ibu hidupkan dulu GeoGebra-nya. Ibu share tentang GeoGebra. Kemarin kita sudah coba-coba tentang GeoGebra, tapi pada bagian translasi. Ya, hari ini kita coba dia untuk bagian refleksi. Masih sama fiturnya seperti kemarin. Ini ada fitur tanda panah, titik, garis, poligon, dan ini adalah pilihan dari operasi yang kita inginkan. Ya, nah lalu kita mau mulai dari mana? Misalnya kita ingin mencerminkan suatu titik.
Ya, ingat syarat dari suatu pencerminan tentu harus ada cerminnya. Kalau nggak ada cermin, berarti belum jadi pencerminan. Mungkin baru jadi translasi. Ya, nah misalnya titiknya di sini. Oh ya, sorry, kita ambil dulu poin. Lalu titiknya adalah 2,2. Oke, di sini muncul inputnya adalah 2,2. Nah, selanjutnya kita ingin cerminkan dia misalnya terhadap garis X sama dengan 4. Ambil garis, terus ambil satu titik, dan titik yang lainnya. Syarat membuat sebuah garis adalah adanya minimal 2 buah titik. Oke, sampai di sini sudah selesai? Tinggal kita ambil operasinya. Kita ingin operasi refleksi titik dengan titik. Ya, jadi klik pada titiknya, lalu klik pada garis cerminnya. Nah, maka bayangannya akan muncul di sebelah sini. Ya, silakan nanti untuk membedakan ingin diganti warna, silakan pada mahasiswa berkreasi. Ya, nah ini titik menjadi refleksinya titik. Sudah pasti dia tegak lurus dan sama panjang. Dari 2 ke 4 menjadi 4 ke 6. Maka panjangnya sama. Ya, ini untuk titik. Bagaimana dengan garis? Berarti kita, Bu, saya mau buat ini menjadi garis putus-putus misalnya. Bisa. Silakan nanti mahasiswa Ibu buat segmen dari A ke A aksen, ya, lalu klik kanan, setting, dan style. Ya, stylenya boleh garis putus-putus, silahkan. Nanti mau diubah warnanya, Bu? Ya, silahkan. Biar nampak berbeda misalnya ya. Silahkan untuk pada mahasiswa semua. Oke ya, ini untuk titik. Bagaimana dengan koordinatnya? Kalau kita lihat dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat Y-nya tidak berubah, ya, tetap di 2. Hanya X-nya sekali di 2,2, sekali lagi bayangannya di 6,2. Bagaimana kalau dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K? Ya, kita ambil lagi garis. Misalnya nanti garisnya adalah ini dan ini, misalnya, ya. Yang mau kita cerminkan adalah titik A. Bu, biar berbeda. Oke, kita ganti warna. Biar kelihatan ini berbeda. Ya. Nah, ini kita ganti. Ini harus kita hapus dulu. Nah, ini kalau kita tidak menekan tombol ini ya, tombol panah putih. Nah, ini misalnya setting, kita ganti warna biar kelihatan berbeda. Oke, satu lagi yang ini kita ganti warna berbeda. Ya, oke ya, warnanya berbeda ya. Nah, selanjutnya kita ingin cerminkan titik A terhadap garis H. Ini tadi buat ya, garisnya garis H. Yang ini tadi garisnya garis F. Ya, dibuat warna oranye, ini garis F. Nah, klik di reflect above line, klik A, dan klik garis pencerminannya. Oke, manakah bayangannya? Nah, ternyata bayangan A aksen 1 ada di bawah. Kalau mau diganti namanya, saya nggak mau A aksen 1, silahkan mau diganti dengan A double aksen. Boleh A double aksen. Oke, akan muncul A double aksen. Again, kita ganti warnanya jadi menarik. Oke ya, oh saya mau buat garis titik-titiknya. Jangan lupa buat segmen, tarik ke sini.
Lalu klik kanan, setting, style. Akan buat garis putus-putus. Selesai. Ya. Jadi nanti kalau garisnya kita pindah, nah dia juga akan berpindah. Dia juga akan berpindah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang pasti dia akan tetap tegak lurus dengan cerminnya dan sama panjang. Ya. Nah, bagaimana mahasiswa? Bisakah mahasiswa mengeksplor ini? Tentu sudah bisa ya, karena sudah memiliki pengalaman ketika membuat translasi. Nah, Ibu punya tugas menarik untuk mahasiswa. Silahkan mahasiswa selidiki fenomena berikut. Ya, jadi kalau kita lihat dari buku-buku, tentu mahasiswa sudah tahu bahwa jika suatu titik, katakanlah titik A, B, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu menghasilkan koordinat seperti yang kita uji coba tadi, Y-nya tidak berubah, tetapi X-nya menjadi 2H, A. Bisakah mahasiswa bantu Ibu untuk menyelidiki bagaimana penemuan rumus ini dan buatlah dalam bentuk laporan proyek di mana nanti mahasiswa harus screenshot hasil titik-titiknya, pencarian titik-titiknya menggunakan GeoGebra, lalu ada garis putus-putus, terlihat koordinatnya di situ, buktikan bahwa benar hasil pencerminan XA, B terhadap garis X sama dengan H itu adalah 2H kurang A, B. Ya, baik, silahkan mahasiswa eksplor lagi, cari tahu lebih banyak tentang GeoGebra dan buktikan ini. Ya, lalu kalau ini sudah berhasil, jangan lupa masih ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K dan Y sama dengan X. Berarti mahasiswa tolong selidiki menggunakan GeoGebra rumus apa yang akan didapat jika pencerminan tadi titik X, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K dan Y sama dengan X. Oke, selamat bekerja mahasiswa Ibu. Ibu yakin kalian bisa. Ibu tunggu jawabannya di OpenSimK dan kita bahas hasilnya minggu depan. Sampai jumpa lagi dengan Ibu dan perkuliahan Geometri Transformasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.